Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta diri kelas 9. Pagi ini kita akan kembali masuk mata pelajaran fikih bab kedua, yaitu muamalah. Muamalah nanti di sini terbagi, ada jual beli, ada riba, khiyar, dan riba. Yang pertama kita akan membahas pengertian jual beli. Jual beli dari segi bahasa yang artinya al-bai'u atau jual beli yang berarti tukar menukar secara mutlak atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah syai bi syai. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul antara si pembeli dan si penjual menurut tata aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Bagaimana dengan dasar hukumnya? Dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar yang disyariatkan jual beli sebagai berikut. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Rifa'ata bin Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi at-tayyibu. Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Bahwasanya dari Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Dan beliau menjawab, mata pencaharian yang paling baik itu adalah seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, dalam jual beli itu ada rukunnya. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah menurut syariat Islam. Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjualbelikan, alat nilai tukar, pengganti barang, dan ucapan serah terima atau ijab kabul yang diucapkan oleh penjual dan si pembeli. Selanjutnya, syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat. Adapun syarat untuk si penjual dan si pembeli yaitu kedua belah pihak harus balik. Maksudnya baik penjual atau pembeli itu sudah dewasa. Ya, itu syarat yang pertama bagi si penjual dan si pembeli. Kemudian keduanya berakal sehat, penjual dan si pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh itu tidak mengetahui hitungan, tidak sah, maka tidak sah melakukan akad jual beli. Si penjual dan si pembeli tidak boros, tidak suka memubazirkan barang. Kemudian penjual dan si pembeli syaratnya tidak dipaksa. Dalam hal ini, dalam hal jual beli, transaksi jual beli itu atas kehendak mereka sendiri tanpa paksaan. Jadi kalau dipaksa itu tidak memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya,
Syarat barang, tadi itu syarat penjual dan pembeli. Selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus ada saat terjadi transaksi. Kemudian jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada si pembeli secara jelas. Baik itu ukurannya, timbangannya, jenisnya, sifatnya, maupun harganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat barang yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Jadi semua barang yang tidak ada manfaatnya, contohnya membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia, itu tidak sah menurut syariat Islam untuk diperjualbelikan. Contoh, jual beli barang curian ataupun minuman keras, itu tidak bermanfaat dan tidak syah menurut syariat Islam. Jadi tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, barang itu suci. Yang dimaksud di sini, apabila jual beli barang berupa bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan, dan sejenisnya, itu tidak sah, tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, dan hukumnya tentu haram. Kemudian yang keempat, milik penjual. Oleh karenanya, harus barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan, orang menitip barang sama kita, itu kita tidak berhak untuk menjual karena tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi barang yang dijual itu harus milik kita sendiri. Jadi tidak boleh menjual barang pinjaman, orang yang menitip sama kita, barang yang disewa, karena tidak sah menurut syarat tidak sah menurut syariat agama Islam. Yang terakhir, syarat barang yang diperjualbelikan itu dapat dikuasai oleh pembeli. Maksudnya, kita salah satu contohnya, tidak sah misalnya menjual ayam yang belum ditangkap atau merpati yang masih terbang, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Jadi barang yang dijual itu sudah harus dikuasai oleh si penjual, kemudian diberikan kepada si pembeli. Selanjutnya, alat yang dipakai untuk membayar atau alat untuk tukar menukar barang. Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Kemudian nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli. Terus apabila jual beli dilakukan secara barter, tukar menukar barang atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Yang terakhir, ijab dan kabul. Ijab dilakukan oleh kedua belah pihak, oleh pihak penjual barang, dan kabul dilakukan oleh si pembeli. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau bisa juga berbentuk tulisan, contoh faktur, kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Hal yang utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi. Demikianlah materi jual beli pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, pekan depan kita masih lanjut materi jual beli, yaitu macam-macam jual beli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.